Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nadila Zahra dengan NIM 25016133. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Oke, latar belakang dari topik ini yaitu alasan saya memilih topik ini karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari rendahnya upah, kurangnya perlindungan kerja, serta masih tingginya jumlah pekerja informal di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, dunia kerja juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat mampu bersaing dalam dunia kerja modern. Oke, ada 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama yaitu mengapa pekerjaan layak penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menciptakan pekerjaan layak. Pertanyaan mendasar yang terakhir, bagaimana peran pendidikan, pemerintah, dan sektor industri dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berikutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan saya yaitu yang pertama, menganalisis pentingnya pekerjaan layak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang terakhir, menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita masuk kepada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya pekerjaan layak. Pekerjaan layak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan yang layak bukan hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan perlindungan sosial, keamanan kerja, serta kesempatan berkembang bagi pekerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, pekerjaan layak mencakup hak pekerja, penghasilan yang adil, dan kondisi kerja yang aman. Dengan adanya pekerjaan yang layak, masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan stabil secara ekonomi. Pembahasan yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia, yaitu di Indonesia masih terdapat berbagai tantangan dalam menciptakan pekerjaan. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya jumlah pekerja di sektor formal. Banyak pekerja yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, perlindungan hukum maupun upah yang memadai. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, terutama pada usia produktif. Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri karena banyak pekerjaan tradisional mulai tergantikan oleh sistem otomatisasi dan digitalisasi. Akibatnya, tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan dan kemampuan yang industri dengan kebutuhan industri modern. Pembahasan yang ketiga yaitu peran pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kerja menjadi salah satu solusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis. Selain pendidikan formal, pelatihan kerja juga diperlukan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, tenaga kerja Indonesia akan lebih kompetitif dan mampu bersaing di era globalisasi. Pembahasan yang terakhir yaitu peran pemerintah dan UKM. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan pekerjaan layak melalui kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan investasi, memperkuat sektor industri, serta mendukung usaha kecil dan menengah. Selain itu, pemerintah juga memastikan adanya perlindungan pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, dan keamanan kerja.
Baiklah, yang terakhir kita masuk kepada kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas pekerjaan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor industri, dan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga dapat menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi saya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.